suksesnya timnas U19 kita melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 karena semalam tim asuhan Nova Arianto ini mampu memukul Vietnam U19 dan kita menjadi juara di grup A. Dengan hasil itu kita sempurna nilai 9 tanpa kalah dalam 3 pertandingan, memasukkan 8 kemasukan 1, dan kita lolos langsung ke babak semifinal. Vietnam menjadi runner up. Jadi kita masih menunggu hasil pertandingan di grup B dan di grup C siapa akan lawan kita. Tapi yang perlu saya bicarakan di sini adalah bagaimana saya coba mengontak barusan ya tadi pagi itu dengan Coach Nova untuk menanyakan bagaimana penampilan anak-anak ya. Dia mengatakan bahwa semua berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia apresiasi dengan perjuangan tim asuhannya. Anak-anak sudah bekerja keras sepanjang pertandingan karena ini laga yang tidak mudah di mata Nova, makanya perlu fokus, konsentrasi penuh untuk menghadapi Vietnam. Kalau ingin lolos ya pasti harus bisa menang, karena kalau kalah akan berbahaya. Ya imbang saja sebenarnya oke, tetapi Nova memilih jalan harus menang. Mumpung ini didukung penuh di stadion utama di Sumatera Utara oleh ribuan pendukung fanatik timnas ya, dan bagaimana Iputu Panji dan kawan-kawan bermain dengan sangat baik. Reno Salampesi membuka gol pertama ya, kemudian di babak kedua memang sempat disamakan oleh pemain belakang Vietnam, kapten mereka yang Nguyen Quoc Khang, dan akhirnya gol yang dinanti-nantikan, gol kemenangan terjadi di masa injury time setelah melewati waktu normal 90+2. Dan ini sangat dramatis ya teman-teman, kalau bisa dikatakan di sini. Bagaimana setelah pergantian pemain dilakukan oleh Coach Nova, termasuk dengan Evandra Florasta yang masuk menggantikan Nasril Alvaro di babak kedua, ya tepatnya di menit 70, dan ketika ada penalti, wasit Tanimoto Ryo dari Jepang itu menunjuk dari penalti, yang ditunjuk untuk bisa mengambil eksekusi penalti ini adalah Evandra Florasta. Kenapa Evandra? Nah, saya berbicara dengan Nova. Nova bilang memang dia disiapkan Bang untuk tendangan penalti seperti ini. Jadi memang kita sudah siapkan, jika ada tendangan penalti maka yang maju sebagai eksekutor adalah Evandra. Sehingga kita bisa melihat bagaimana eksekusi dia, seorang anak muda menghadapi pertandingan krusial, sangat menegangkan. Dan ini terjadi di masa-masa kritis di injury time. Ada hadiah penalti, kemudian dia hadapi dengan tenang ya. Dan sepakan dia atau tendangan dia kita bisa lihat mengecoh kiper Zuan ya, kiper dari Zuan Tin Hoa ini dari Vietnam, bergerak ke sisi yang berbeda, berlawanan, dan dia menaruh bola itu tidak keras, hanya pelan saja, tetapi sudah mematikan langkah lawan yang bergerak ke arah yang salah ya. Dan Evandra begitu dingin mengeksekusi ini. Ini luar biasa. Kalau bisa diingat flashback ke belakang dengan gaya Evandra ini, teman-teman mungkin masih ingat bagaimana kita tampil di Piala Dunia U17 di Qatar, di Aspire Zone, tanggal 10 November 2025 ya kalau nggak salah. Itu kita menghadapi Honduras. Kita menang melawan Honduras dan ada satu penalti di sana. Nah makanya dihadapi yang ditunjuk adalah Evandra Florasta, dan Evandra mengeksekusi dengan baik sekali, sama seperti dia mengeksekusi semalam ke gawang Vietnam. Dan saya pikir selamat ya apa yang dilakukan oleh timnas U19 ini untuk bisa melaju ke semifinal karena kita sebagai juara bertahan ya. Oke. Nova memainkan formasi sebenarnya 3-4-3, berubah fleksibel dengan 4-4-2 ya, kita bisa melihat seperti yang ada di sini. Fabio itu bergerak ke kiri, ke depan ya. Kemudian Dimas jika bermain dengan 3 akan mendampingi Arkan Kakak dan Reno di lini depan, menjadi 3 pemain yang sangat kuat ya di lini serang. Maka di tengah itu tetap ada Nasril, Ivandiar, kemudian Dimas, dan juga dengan Eizar Yakob Tanjung ya. Di belakang dipimpin oleh Iputu Panji sebagai kapten, dan juga Ohorela dan Al-Ghassani. Ya, kemudian ada Dava di penjaga gawang ya seperti yang ini. Nah, kalau 4-4-2 seperti ini, berarti Fabio yang
di belakang. Ketika perubahan terjadi di saat transisi permainan lebih menyerang, maka Fabio yang didorong lebih ke tengah dan Dimas yang ke depan untuk masuk dari sisi flank. Demikian juga dengan Kakak yang bermain sangat cerdas dalam pertandingan 3 pertandingan. Dan Nova mengakui bahwa Kakak bermain dengan sangat baik, termasuk dengan Reno untuk 3 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh tim asuhannya. Jadi Nova bilang itu step by step mereka berpikir. Jadi fokus ke satu pertandingan dulu, mulai dari Myanmar, setelah menang fokus lagi pertandingan melawan Timur Leste, baru kemudian fokus untuk Vietnam. Jadi tidak langsung berbicara ketika menang melawan Myanmar sudah bicara dengan Vietnam, tapi bicara dengan Timur Leste dulu. Jadi itu mereka ambil betul semua laga ini dan akhirnya 9 poin. 3 kali main, 3 kali menang. Itu yang membuat penampilan dari timnas U19 ini oke. Dan dia ingin semua pemain jangan berpikir ke final dulu. Berpikirlah untuk bertarung di babak semifinal. Ya, karena hanya dengan babak semifinal ini baru bisa melihat final. Makanya itu Nova pingin satu-satu. Jadi semua fokus tercurah untuk babak semifinal nanti. Dengan saya Bung Ropan,